Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Next Review, dan di sini saya ada Oppo A9 ya. Di sini yang versi yang lawas teman-teman ya. Di sini. Oke, di samping sini ada tombol volume dan di samping sini lagi ada tombol power. Untuk tombol powernya sedikit sulit ya. Di sini untuk HP-nya sudah menyala. Untuk Oppo A9 ini. Untuk layarnya ini memiliki ukuran 6,5 inci ya di sini. Dan untuk kelengkapannya ini lengkap teman-teman ya. Full set orsinil. Di sini untuk minusnya saya beritahu nanti. Di sini kita mau cek-cek terlebih dahulu ya. Untuk kondisi ini bekas di sini yang saya dapatkan, dan untuk harganya sih terjangkau ya teman-teman di sini. Untuk harganya di 1.600.000 saja sudah dapat HP seperti ini. Yang saya dapatkan ini RAM 8 internal 128 ya. Di sini kita cek IM-nya juga cocok. Oke, di sini untuk layarnya juga masih segel. Di sini kita tes buat geser aplikasi juga ya enak juga ya di sini. Untuk kita tes sebentar. Di sini kita putar ini ya teman-teman. Ternyata masih normal ya untuk layarnya ini. Ya masih segel. Belum pernah servisan ya di sini untuk layarnya. Oke, di sini kita gerak-gerakin lagi dan ternyata juga masih normal. Tengah sini juga masih bisa disentuh. Ya, masih normal ya untuk layarnya. Dan di sini kita mau lihat untuk tentang ponselnya di sini ya. Untuk tentang ponselnya, untuk chipsetnya ini memiliki Snapdragon ya. Di sini kita dapat yang RAM 8 internal 128 cukup besar. Untuk chipsetnya Snapdragon 665 ya di sini. Untuk layarnya 6,5 inci. Di sini untuk baterainya juga besar, memiliki 5000 mAh. Di sini kita mau tes untuk kameranya yang memiliki 48 megapiksel di sini ya. Untuk fiturnya banyak sekali. Di sini kita buat rekam video dan foto ya. Di sini untuk videonya ini belum bisa semut teman-teman ya. Untuk videonya, oke, di sini kita lihat. Untuk hasilnya lumayan bagus ya di sini untuk videonya. Ya untuk kecarannya sih oke. Dan di sini untuk hasil jepretannya oke. Untuk kameranya sih menurut saya lumayan bagus ya di Oppo A9 ini. Saya kok ingat-ingat Samsung aja teman-teman ya. Di sini untuk tombol powernya di sini sedikit sulit ya. Tapi nggak saya masalahin. Untuk tombol volumenya di sini juga masih normal ya. Di sini oke, masih bisa disentuh dan masih normal. Minusnya cuma satu teman-teman ya. Di layarnya ini terdapat semacam titik ya. Ada titiknya putih tapi nggak kelihatan teman-teman ya, samar. Di sini saya mau perlihatkan ya di sini di bawah sini ya. Untuk di zoom seperti ini sebenarnya sih nggak terlalu mencolok ya untuk putihnya di bawah, dan nggak terlalu kelihatan ya di sini. Sebenarnya ini minus teman-teman ya di layarnya. Untuk teman-teman juga harus berhati-hati kalau beli HP bekas ya. Di sini kita cek terlebih dahulu ya. Untuk saya beli, ternyata saya dapatkan ada minusnya. Ya, terpaksa harganya harus dipotong teman-teman ya. Di sini di bawah sini ada USB Type-C dan speaker, dan ada colokan headsetnya juga masih berfungsi semua ya. Di sini tombolnya juga masih berfungsi. Di belakang sini juga ada kameranya berfungsi semua. Flashnya juga. Untuk sidik jarinya sih juga masih berfungsi ya. Cuma tadi minusnya di layarnya saja ya. Untuk layarnya, dan di sini saya ada Oppo A54. Saya bandingkan ya di sini untuk layarnya. Untuk Oppo A54 ini untuk layarnya juga masih segel ya di sini. Ini sama-sama segel teman-teman ya. Di sini kita bandingkan ya. Ya sedikit gimana gitu ya untuk layarnya. Untuk yang Oppo A9 itu seperti ya putih ya, putih padam, putih cerah ya. Dan untuk yang Oppo A54 ini putihnya sedikit menguning sedikit ya.
itu enggak saya menggunakan mode yang ada di layar itu ya, enggak ya. Ini saya normalkan seperti ini ya. Untuk bandingannya sedikit berbeda, dan di sini untuk kameranya juga berbeda ya. Untuk versinya juga berbeda. Untuk serinya sama untuk seri A, tapi berbeda untuk seri A9 dan seri A54 ya ini ya. Oke, untuk layarnya ini minus teman-teman ya, tapi masih segel ya untuk layarnya. Oke, ini sebenarnya nggak kelihatan ya untuk kita zoom, soalnya saya ini pakai kamera handphone teman-teman ya. Untuk dilihat dari kamera itu sebenarnya nggak terlalu kelihatan. Kalau dilihat langsung dan seperti ya jeli lah, untuk mengeceknya itu bisa ya teman-teman, bisa teliti dan bisa dilihat. Kalau nggak teliti ya nggak tahu ya untuk minusnya di mana. Untuk layar itu sebenarnya putih-putih kecil itu namanya white spot ya. Untuk shadow itu berwarna hitam ya teman-teman, hitam kecil atau ya seperti gimana ya. Untuk shadow itu permasalahannya ada di layar, kalau enggak ya di kantongin itu, kalau kantongnya ya sedikit mepet gitu ya, enggak longgar, itu sama saja menekan layarnya ya. Ya untuk layarnya ini juga ya sensitif banget ya untuk layar Android. Di sini kita tes untuk sidik jarinya. Oke, untuk sidik jarinya ini juga masih normal semua ya. Kita cek semua teman-teman ya, walaupun beli bekas di mana saja kita cek terlebih dahulu. Untuk sidik jarinya di sini juga masih bisa ya, masih normal. Oke, di sini kita mau mencobanya dulu ya. Untuk sidik jarinya kita matikan layar dan di sini kita nyalakan. Oke, sidik jarinya juga berfungsi, masih bisa ya. Untuk sensornya juga masih enak banget. Untuk tombolnya juga masih ya empuk ya, tekan. Oke, di sini kita tes lagi, ternyata bisa dan masih normal, masih enak banget teman-teman ya. Cuma tadi minusnya ada di layar white spot. Itu kendalanya white spot itu biasanya kalau nggak dikantongin di celana terus ya menekuk ya, buat menekuk terus. Kalau nggak gitu kepanasan, buat main game juga bisa dan lain-lain. Sini untuk Oppo A54 ini juga masih normal semua ya. Ini saya bandingkan tadi. Di sini untuk layarnya Oppo A54 ini juga masih normal, masih segel dan nggak ada white spot, nggak ada lecetnya ya. Untuk layarnya juga masih segel. Untuk chipsetnya ini seperti kalau saya bandingkan dari Oppo A9 itu enak. Terus saya sendiri enak Oppo A9 teman-teman ya. Gak tahu kalau menurut kalian gimana, komen aja di bawah. Dan untuk Oppo A9 ini untuk masalah baterainya juga masih normal ya, kesehatan baterainya, dan gak ngedropan teman-teman ya. Di sini untuk mengecasnya butuh waktu cukup lumayan lama sih ya. Untuk kecepatan mengecasnya ini memiliki cuma 10 watt ya, jadi lumayan lama. Dan di sini kita buat buka aplikasi YouTube juga enak juga ya. Untuk layarnya di sini juga masih normal sebenarnya, cuma tadi minusnya white spot. Ya, di sini white spot. Layarnya kalau kepanasan itu bisa tambah parah teman-teman ya white spotnya. Di sini kita gunakan ya senormal-normalnya saja. Kita gunakan sehari-hari juga masih enak juga ya. Untuk layarnya ya samar teman-teman ya. Untuk bintik putihnya kecil itu nggak kelihatan ya. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Oke.